Pada Maret 2020, aku menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Dan segera, aku pun melaksanakan tugas. Tidak lama kemudian, aku dipilih menjadi diaken penginjilan. Aku sangat bersemangat, dan kupikir aku yang dipilih, bukan saudara-saudari yang telah melaksanakan tugas mereka lebih lama dariku. Tampaknya, bagi saudara-saudariku, aku orang berkualitas yang mengejar kebenaran. Aku harus melaksanakan tugasku dengan baik, sehingga mereka bisa melihat mereka tidak salah pilih orang. Setelah itu, aku secara aktif menindaklanjuti pekerjaan. Ketika kulihat saudara-saudariku dalam keadaan buruk, aku segera mencari firman Tuhan untuk kupersekutukan dengan mereka. Dan ketika aku memiliki pengalaman penginjilan yang baik, aku segera membagikannya kepada mereka. Setelah beberapa saat, beberapa saudara-saudari yang pasif dalam tugasnya menjadi lebih aktif. Dan aku merasa aku benar-benar memiliki kemampuan dalam pekerjaan ini. Jika pemimpinku tahu, mereka akan berkata aku pandai dalam hal ini dan membinaku. Dengan pemikiran ini, aku menjadi bersemangat dan lebih termotivasi dalam tugasku. Ketika pekerjaan Injil efektif, aku mengirimkan kabar baik ke kelompok, berharap semua saudara-saudari dapat melihat hasil yang baik dari tugasku. Aku juga pamer dari waktu ke waktu di antara saudara-saudariku. Saat mengetahui tentang pekerjaan mereka, aku terlebih dahulu bertanya, apakah mereka menghadapi kesulitan atau masalah? Lalu, aku sengaja berkata, selain menyelesaikan kesulitanmu, aku harus menindaklanjuti pekerjaan di banyak area lainnya. Setiap hari sibuk dan aku tidur sangat larut. Setelah mendengarku mengatakan ini, beberapa saudara-saudari berkata, kami tidak mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Saudari, terima kasih atas kerja kerasmu. Mendengar mereka mengatakan itu membuatku senang. Kurasa mereka pasti berpikir aku menanggung beban dalam tugasku, bahwa aku bersedia membayar harga dan aku orang yang bertanggung jawab. Suatu hari, seorang saudara datang menemuiku untuk membuka diri dan bersekutu tentang keadaannya. Dia berkata, aku selalu berusaha membuat orang menghargai aku dalam tugasku. Ketika menindaklanjuti pekerjaan, aku selalu berbicara dari posisi pemimpin kelompok dan selalu pamer ketika berbicara. Hatiku bergejolak saat mendengarnya. Bukankah aku juga seperti itu? Ketika menindaklanjuti pekerjaan, aku selalu ingin orang tahu bahwa aku bukan lagi orang percaya biasa, tetapi seorang diaken. Terkadang sengaja kusebutkan bahwa ada banyak pekerjaan yang perlu kutindaklanjuti dan bahwa aku sangat sibuk hingga tidur larut malam. Aku ingin orang lain melihat bahwa aku terbeban dan memiliki rasa tanggung jawab dalam tugasku. Dalam hal ini, aku juga pamer untuk membuat orang lain menghargaiku.
Aku ingin membuka diri dan bersekutu dengan saudara itu untuk bersama-sama mencari solusi atas keadaan ini. Tetapi kemudian kupikir, sekarang aku adalah diaken penginjilan. Jika membuka diri tentang kerusakanku, akankah saudara ini merasa bahwa aku sangat rusak dan sangat memprioritas status? Akankah dia berpendapat buruk tentang diriku? Maka citra baik yang telah kubangun akan musnah. Dengan pemikiran ini, kuputuskan untuk tidak membuka diri. Jadi aku menghiburnya dengan berkata, "Tidak apa-apa, aku juga memiliki kerusakan." Lalu kupersekutukan sedikit perkataan dengannya dan hanya itu. Di lain waktu, sebuah kelompok yang kupimpin memilih seorang pemimpin kelompok. Dan kupikir, karena ada pemimpin kelompok yang bertanggung jawab atas pekerjaan, aku tak perlu menindaklanjutinya. Jadi, aku tidak mendengarkan dengan seksama selama diskusi kerja. Bahkan pada pertemuan mereka, aku hanya bersikap asal-asalan. Demikianlah tanpa terasa sebulan berlalu, dan keefektifan kerja kelompok itu sangat menurun. Pada satu pertemuan, saudara dan saudari semuanya merenungkan sikap mereka terhadap tugas berdasarkan firman Tuhan, serta bersikap terbuka untuk saling menyingkap kerusakan mereka. Aku tahu, aku tidak bertanggung jawab dan bersikap asal-asalan saat mengawasi pekerjaan mereka, yang membuat pekerjaan mereka kurang efektif. Tetapi, aku tak punya keberanian mempersekutukan hal itu. Citra diriku di hati mereka adalah aku orang yang rajin dan bertanggung jawab dalam tugasku. Dan semua orang berpendapat baik tentang diriku. Aku khawatir setelah membuka diri, saudara-saudariku akan berpendapat buruk tentang diriku. Mereka pasti mengira aku mengacau dan tidak bertanggung jawab dalam tugasku. Jika pemimpinku mengetahuinya, penilaian mereka mengenaiku pasti buruk dan mungkin akan memberhentikan aku. Itu akan sangat memalukan. Pada saat ini, pemimpin bertanya apakah aku ingin menyampaikan persekutuanku, dan aku sangat bimbang. Aku ingin sampaikan persekutuanku, tetapi aku takut status dan citraku akan rusak jika aku bicara. Tetapi jika tidak bicara, berarti aku menutupi diriku sendiri dan berdusta. Jadi apa yang harus kulakukan? Aku sangat cemas. Akhirnya kupikir, lupakan saja. Aku takkan bersekutu kali ini. Setidaknya aku melewati momen ini. Setelah pertemuan itu, aku merasa sangat bersalah dan sedih. Seolah-olah ada beban berat yang menekanku. Jadi aku berdoa kepada Tuhan untuk mencari. Mengapa aku takut membuka diri tentang kerusakanku? Mengapa aku selalu menyamarkan diriku? Selalu mengutamakan status dan citra diriku? Aku membaca 2 bagian firman Tuhan dan mendapat sedikit pemahaman tentang diriku sendiri. Watak macam apakah yang sebenarnya dimunculkan ketika orang selalu mengemas dirinya, selalu menyembunyikan diri mereka yang sebenarnya, selalu berpura-pura agar orang lain menghormati mereka dan tidak dapat melihat kesalahan atau kekurangan mereka.
ketika mereka selalu berusaha menampilkan sisi terbaik mereka kepada orang-orang, ini adalah kecongkakan, kepalsuan, kemunafikan. Ini adalah watak iblis. Ini adalah sesuatu yang jahat. Sebagai contoh, lihatlah anggota rejim jahat. Sebanyak apapun mereka bertengkar, berseteru, atau membunuh di balik layar, tak seorang pun yang diperbolehkan untuk melaporkan atau menyingkapkan hal ini. Mereka takut orang akan melihat wajah iblis mereka, dan mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menutupinya. Di depan umum mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan diri mereka yang sebenarnya, mengatakan betapa mereka mengasihi rakyat, betapa baik, mulia, dan benarnya mereka. Ini adalah natur iblis. Ciri menonjol dari natur iblis adalah tipu muslihat dan tipu daya. Dan apa tujuan dari tipu muslihat dan tipu daya ini? Untuk menipu orang, untuk menghalangi orang agar tidak melihat esensi dan jati diri mereka yang sebenarnya. Dan dengan demikian, mencapai tujuan untuk memperlama kekuasaan mereka. Rakyat jelata mungkin tidak memiliki kekuasaan dan status semacam itu, tetapi mereka juga ingin membuat orang lain memiliki pendapat yang baik tentang diri mereka. Dan agar orang memiliki penilaian yang tinggi terhadap mereka, serta memberi mereka status yang tinggi di dalam hati orang. Inilah yang dimaksud dengan watak yang rusak. Untuk menjadi orang yang jujur, engkau harus terlebih dahulu membuka hatimu sehingga semua orang dapat memeriksa isi hatimu, melihat semua yang kau pikirkan, dan melihat sekilas dirimu yang sebenarnya. Engkau tidak boleh berusaha menyamarkan atau mengemas dirimu agar terlihat baik. Baru setelah itulah orang akan mempercayaimu dan menganggapmu jujur. Inilah penerapan yang paling mendasar dan prasyarat menjadi orang yang jujur. Engkau selalu bersandiwara, selalu berpura-pura suci, penuh kebajikan, hebat, dan berpura-pura bermoral tinggi. Engkau tidak membiarkan orang lain melihat kerusakan dan kekuranganmu. Engkau menampilkan citra yang palsu kepada orang-orang, sehingga mereka percaya bahwa engkau adalah orang yang tulus hati, hebat, rela berkorban, tidak memihak, dan tidak mementingkan diri sendiri. Bukankah ini adalah kecurangan dan kepalsuan? Jangan menyamar dan jangan mengemas dirimu sendiri. Sebaliknya, ungkapkan dirimu dan ungkapkan hatimu agar orang lain dapat melihatnya. Jika engkau dapat mengungkapkan hatimu agar orang lain dapat melihatnya dan mengungkapkan semua pikiran dan rencanamu, baik yang positif maupun yang negatif, bukankah itu berarti engkau sedang bersikap jujur? Jika engkau dapat mengungkapkan dirimu agar orang lain dapat melihatnya, maka Tuhan juga akan melihatmu dan berkata, "Engkau telah mengungkapkan dirimu agar orang lain dapat melihatnya, maka engkau juga pasti jujur di hadapanku." Jika engkau hanya mengungkapkan dirimu kepada Tuhan ketika tidak dilihat orang lain dan selalu berpura-pura hebat dan penuh kebajikan,
atau adil dan tidak mementingkan diri sendiri saat bersama-sama dengan mereka. Lalu, apa yang akan Tuhan pikirkan dan katakan? Dia akan berkata, "Kau benar-benar curang. Engkau sangat munafik dan picik, dan engkau bukan orang yang jujur. Tuhan akan mengutukmu karenanya." Setelah membaca firman Tuhan, aku merasakan sakit yang menusuk di hatiku. Firman Tuhan dengan tepat menyingkapkan keadaanku. Sejak aku dipilih menjadi diaken penginjilan, aku merasa aku memiliki kualitas yang lebih tinggi dan tingkat pertumbuhan yang lebih besar daripada kebanyakan saudara-saudari. Jadi, aku selalu ingin semua orang melihat sisi baikku. Aku menutupi kerusakan dan kekuranganku agar orang lain tidak mengetahuinya. Ketika aku agak efektif dalam tugasku, aku ingin pamer. Aku tidak sabar untuk mengirim kabar baikku ke kelompok, karena aku ingin saudara-saudari, pemimpin, dan rekan sekerja lainnya melihatnya. Aku juga sengaja memberitahu orang bahwa aku telah menindaklanjuti begitu banyak pekerjaan dan sangat sibuk, sehingga mereka tahu bahwa aku bertanggung jawab dalam tugasku. Aku telah menutupi dan menyamarkan diriku sendiri untuk membangun citra diriku yang positif, bertanggung jawab, dan mengejar kebenaran. Tujuanku adalah agar saudara-saudariku menghargaiku. Namun sebenarnya, aku sama sekali tidak seperti itu. Aku juga rusak. Aku suka pamer dalam tugasku, mengacau, dan tidak melakukan pekerjaan nyata. Namun, aku tak pernah membuka diri tentang kerusakanku, karena takut saudara-saudariku tahu bahwa aku mendambakan status dan tidak bertanggung jawab. Dan itu akan merusak citra baikku di hati mereka. Ketika merenungkan ini, aku merasa jijik. Aku bergaul dengan orang lain dengan berpura-pura dan menyamarkan diriku untuk membuat mereka menghargaiku. Ini adalah watak iblis yang congkak dan sombong yang dibenci oleh Tuhan. Sebelum menjadi diaken penginjilan, aku sering mendengar saudara-saudari berkata, "Setiap orang memiliki watak rusak iblis, dan setiap orang menghargai status. Kita semua bisa melakukan segala hal demi mendapatkan dan mempertahankan status kita." Saat itu, kupikir jika aku memiliki status, aku pasti tidak akan melakukan hal-hal untuk mempertahankannya. Namun, fakta dan firman Tuhan menyingkapkan diriku. Aku sadar bahwa untuk mempertahankan citra dan statusku, aku menyamarkan dan menutupi diriku dalam segala hal. Dan aku sangat congkak dan curang. Baru saat itulah aku sadar, keyakinanku bahwa aku tidak akan mengejar status ada hanya karena aku belum tersingkap. Aku juga orang yang telah dirusak oleh iblis dan penuh dengan watak iblis. Kemudian, aku ingat bahwa Tuhan menyukai orang jujur dan yang dapat menerapkan kebenaran dan mengungkapkan diri mereka sendiri. Namun, aku telah menyamarkan diriku dan tidak melakukan kebenaran. Dan aku merasa gelisah sepanjang waktu. Aku bertekad
untuk menjadi orang jujur dan membuka diri tentang kerusakanku kepada semua orang. Beberapa hari kemudian, pada pertemuan rekan kerja, aku ingin membuka diri kepada orang lain tentang bagaimana aku menyamarkan diriku, menipu, tidak melakukan pekerjaan nyata, dan tidak menjadi orang jujur dan berpikiran terbuka. Namun, saat hendak bersekutu, aku kembali ragu. Kupikir, jika aku menganalisis dan mengungkapkan diriku sendiri, apa yang akan saudara-saudari pikirkan tentangku? Bukankah citra baik yang telah kubangun dengan susah payah akan hilang? Jika saudara-saudariku memandang rendah diriku karena ini, itu akan sangat memalukan. Sebaiknya kutunggu sedikit lebih lama dan biarlah saudara-saudari dahulu yang bersekutu. Namun, ketika berpikir seperti ini, aku merasa tidak tenang. Aku tidak ingin membuka diri. Jadi bukankah ini berarti tetap berpura-pura dan ingin mempertahankan statusku? Peperangan berkecamuk di hatiku. Jika aku bicara, orang lain mungkin memandang rendah diriku. Jika tidak, aku akan merasa bersalah. Aku berdoa kepada Tuhan, memintanya memimpinku dalam menerapkan kebenaran. Pada saat ini, aku menonton video yang membacakan satu bagian firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Tahukah engkau semua siapa sebenarnya orang Farisi? Adakah orang Farisi di sekitarmu? Mengapa orang-orang ini disebut orang Farisi? Bagaimana orang Farisi digambarkan? Mereka adalah orang-orang yang munafik, sama sekali palsu dan berpura-pura dalam segala sesuatu yang mereka lakukan." Tindakan berpura-pura apa yang mereka lakukan? Mereka berpura-pura bersikap baik, ramah, dan positif. Seperti inikah diri mereka yang sebenarnya? Sama sekali tidak. Mengingat bahwa mereka adalah orang munafik, segala yang terwujud dan tersingkap pada diri mereka adalah palsu. Semuanya kepura-puraan. Itu bukan diri mereka yang sebenarnya. Di manakah diri mereka yang sebenarnya disembunyikan? Itu tersembunyi jauh di dalam hati mereka, tidak pernah terlihat oleh orang lain. Segala sesuatu yang tampak di luarnya adalah kepura-puraan, semua itu palsu, tetapi mereka hanya bisa mengelabui orang. Mereka tidak bisa mengelabui Tuhan. Jika orang tidak mengejar kebenaran, jika mereka tidak menerapkan dan mengalami firman Tuhan, mereka tidak dapat benar-benar memahami kebenaran, dan semuluk apapun perkataan mereka, perkataan ini bukanlah kenyataan kebenaran, melainkan perkataan doktrin. Ada orang-orang yang hanya berfokus mengulang-ulang perkataan doktrin, mereka meniru siapapun yang menyampaikan khotbah terbaik. Hasilnya, dalam beberapa tahun saja, pembahasan doktrin mereka semakin tinggi dan mereka dikagumi dan dipuja oleh banyak orang, yang mana setelah itu mereka mulai menyamarkan diri mereka sendiri dan sangat memperhatikan apa yang mereka katakan dan lakukan, memperlihatkan diri mereka sebagai orang yang sangat saleh dan rohani. Mereka menggunakan apa yang disebut teori-teori rohani ini untuk menyamarkan diri mereka sendiri. Hanya inilah yang mereka bicarakan kemanapun mereka pergi, hal-hal masuk akal yang sesuai dengan gagasan orang, tetapi tidak memiliki kenyataan kebenaran. Dan dengan mengkhotbahkan hal-hal ini,
hal-hal yang sejalan dengan gagasan dan selera orang, mereka menipu banyak orang. Bagi orang lain, orang-orang semacam itu tampak sangat saleh dan rendah hati, tetapi sebenarnya palsu. Mereka tampak toleran, sabar, dan penuh kasih, tetapi itu sebenarnya kepura-puraan. Mereka berkata mereka mengasihi Tuhan, tetapi itu sebenarnya adalah kepura-puraan. Orang lain menganggap orang semacam itu kudus, tetapi sebenarnya palsu. Di manakah seseorang yang benar-benar kudus ditemukan? Kekudusan manusia semuanya palsu. Semua itu adalah kepura-puraan. Secara lahiriah, mereka tampak setia kepada Tuhan, tetapi sebenarnya mereka melakukannya agar dilihat orang lain. Ketika tak seorang pun yang melihat, mereka tidak sedikit pun setia, dan semua yang mereka lakukan asal-asalan. Secara lahiriah, mereka mengorbankan diri mereka bagi Tuhan dan telah meninggalkan keluarga dan karir mereka. Namun, apa yang sedang mereka lakukan secara diam-diam? Mereka sedang mengurus urusan mereka sendiri dan menjalankan bisnis mereka sendiri di dalam gereja, secara diam-diam mendapatkan keuntungan dari gereja dengan kedok bekerja untuk Tuhan. Orang-orang ini adalah orang Farisi modern yang munafik. Dari manakah orang Farisi, orang-orang ini berasal? Apakah mereka muncul dari antara orang-orang tidak percaya? Tidak, mereka semua muncul dari antara orang-orang percaya. Mengapa orang-orang ini menjadi orang Farisi? Apakah seseorang membuat mereka menjadi seperti itu? Jelas tidak demikian. Apa penyebabnya? Itu karena seperti inilah esensi dan natur mereka, dan ini disebabkan oleh jalan yang telah mereka tempuh. Mereka menggunakan firman Tuhan hanya sebagai alat untuk berkhotbah dan mendapatkan keuntungan dari gereja. Mereka mempersenjatai pikiran dan mulut mereka dengan firman Tuhan. Mereka mengkhotbahkan teori-teori rohani palsu dan mengemas diri mereka supaya terlihat kudus, dan kemudian menggunakan ini sebagai modal untuk mencapai tujuan mendapat keuntungan dari gereja. Mereka semata-mata mengkhotbahkan doktrin, tetapi tidak pernah menerapkan kebenaran. Orang macam apa mereka yang terus-menerus mengkhotbahkan perkataan dan doktrin, padahal tidak pernah mengikuti jalan Tuhan? Mereka adalah orang-orang Farisi yang munafik. Apa yang disebut sebagai perilaku dan tingkah laku yang baik, dan sedikit kontribusi yang telah mereka berikan dan korbankan, semuanya sepenuhnya dipaksakan. Semua itu hanyalah sandiwara yang mereka tunjukkan. Semua itu sepenuhnya palsu. Semua tindakan itu adalah kepura-puraan. Di dalam hati orang-orang ini, sedikit pun tidak ada penghormatan kepada Tuhan, dan mereka juga tidak memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Lebih dari itu, mereka adalah orang-orang tidak percaya. Jika manusia tidak mengejar kebenaran, mereka akan menempuh jalan seperti ini, dan mereka akan menjadi orang Farisi. Tempat rohani di mana orang Farisi berkumpul menjadi sebuah pasar. Di mata Tuhan, inilah agama. Ini bukanlah gereja Tuhan, juga bukan tempat di mana Dia disembah. Jadi, jika orang tidak mengejar kebenaran, sebanyak apapun mereka memperlengkapi diri dengan firman harfiah dan doktrin yang dangkal tentang perkataan Tuhan, itu tidak akan ada gunanya. Setelah membaca firman Tuhan, aku sangat takut dan hatiku gemetar. Demi membuat orang menghormatiku, aku menyamarkan diriku dalam segala hal, agar semua orang bisa melihat sisi baikku.
Aku tak pernah menyebutkan kekuranganku atau membuka diri tentangnya. Aku selalu memberi orang kesan yang salah dan menipu saudara-saudariku. Bukankah aku sama saja dengan orang Farisi? Orang Farisi menafsirkan kitab suci kepada orang-orang di rumah ibadat setiap hari dan sering berdiri di persimpangan jalan dan berdoa. Semua orang mengira mereka mencintai Tuhan dan saleh dan menghormati serta memuja mereka. Namun, mereka tidak takut akan Tuhan sama sekali. Tidak menempatkan Tuhan di atas segalanya. Juga tidak menaati perintah Tuhan. Terutama saat Tuhan Yesus menampakkan diri dan bekerja. Mereka tahu firman Tuhan Yesus memiliki otoritas dan kuasa. Tetapi untuk menjaga status dan mata pencaharian mereka dengan mati-matian menghujat, menentang, dan mengutuk pekerjaan Tuhan. Perbuatan baik lahiriah mereka palsu. Itulah hal-hal yang mereka gunakan untuk menyamarkan dan menyembunyikan diri mereka sendiri. Dan walaupun tampaknya saleh, pada dasarnya mereka berbahaya dan membenci kebenaran. Aku ingat bagaimana Tuhan Yesus mengutuk orang-orang Farisi. Celakalah engkau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik, karena engkau seperti kuburan yang dicap putih, yang di luarnya memang kelihatan bagus, tetapi di dalamnya penuh tulang orang mati dan semua kenajisan. Bahkan engkau kelihatan benar dari luar di mata orang lain, tetapi di dalamnya engkau penuh dengan kemunafikan dan kejahatan. Lalu aku memikirkan diriku sendiri. Bukankah aku juga sama? Sejak menjadi diaken penginjilan, di luarnya aku bangun pagi, tidur larut malam, dan proaktif dalam tugasku. Tetapi ini semua hanyalah ilusi, pertunjukan supaya dilihat orang lain. Aku secara proaktif melakukan tugasku adalah agar orang lain tahu bahwa mereka tidak salah memilih orang. Ketika aku efektif dalam tugasku dan memecahkan keadaan saudara-saudariku, aku segera mengirimkan pesan ke kelompok atau memberitahu saudara-saudariku. Karena aku ingin pemimpinku dan orang lain melihat bahwa aku kompeten dan bertanggung jawab dalam tugasku. Aku melaksanakan tugas dengan motif dan tujuanku sendiri. Aku hanya ingin orang lain menghormatiku. Aku tahu dengan sangat jelas bahwa aku tidak melakukan pekerjaan substansial apapun. Tetapi aku sering pamer dan mengejar status. Dan aku tidak menyebutkan atau berbicara tentang kerusakanku sama sekali. Tuhan telah memberiku banyak kesempatan untuk membuka diri. Tetapi berulang kali aku tidak menerapkan kebenaran dan memilih menggunakan penipuan, penyamaran, dan penyembunyian untuk menipu jalanku. Menyebabkan saudara-saudariku secara keliru mengagumiku sebagai orang yang mengejar kebenaran dan memenuhi tugasku secara bertanggung jawab. Aku sadar bahwa sama seperti orang Farisi yang munafik, aku pun membawa orang ke hadapanku sendiri.
Ini berarti menipu mereka dan memenangkan mereka. Dan aku sedang menempuh jalan menentang Tuhan. Tuhan telah mengutuk orang-orang Farisi. Jika aku tidak bertobat, aku akan berakhir seperti orang Farisi. Kemudian, aku memikirkan bagian lain dari firman Tuhan. Engkau harus mencari kebenaran untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul, apapun masalahnya, dan sama sekali tidak menyamarkan dirimu atau mengenakan kedok di hadapan orang lain. Kekuranganmu, kelemahanmu, kesalahanmu, watakmu yang rusak, terbukalah sepenuhnya mengenai semua itu, dan bersekutulah tentang semuanya itu. Jangan menyembunyikannya di dalam hati. Belajar untuk membuka dirimu sendiri adalah langkah awal untuk masuk ke dalam hidup. Dan inilah rintangan pertama yang paling sulit untuk diatasi. Begitu engkau berhasil mengatasinya, masuk ke dalam kebenaran menjadi mudah. Apa yang ditunjukkan dari mengambil langkah ini? Ini menunjukkan bahwa engkau sedang membuka hatimu dan menunjukkan semua yang kau miliki, baik atau buruk, positif atau negatif, menelanjangi dirimu agar dilihat oleh orang lain dan oleh Tuhan. Tidak menyembunyikan apapun dari Tuhan, tidak menutupi apapun, tidak menyamarkan apapun, bebas dari kecurangan dan tipu muslihat, dan juga bersikap terbuka serta jujur dengan orang lain. Dengan cara ini, engkau hidup dalam terang. Dan bukan saja Tuhan akan memeriksamu, tetapi orang lain juga akan bisa melihat bahwa engkau bertindak dengan prinsip dan dengan suatu tingkat keterbukaan. Engkau tak perlu menggunakan cara apapun untuk melindungi reputasi, citra, dan statusmu. Engkau juga tak perlu menutupi atau menyamarkan kesalahanmu. Engkau tak perlu terlibat dalam upaya yang sia-sia ini. Jika engkau dapat melepaskan hal-hal ini, engkau akan sangat tenang. Engkau akan hidup tanpa belenggu atau rasa sakit, dan akan sepenuhnya hidup dalam terang. Belajar bagaimana membuka diri ketika bersekutu adalah langkah pertama untuk masuk ke dalam hidup. Selanjutnya, engkau harus belajar menganalisis pikiran dan tindakanmu untuk melihat mana yang salah dan mana yang tidak Tuhan sukai. Dan engkau perlu membalikkannya dengan segera dan memperbaikinya. Apa tujuan memperbaikinya? Tujuannya adalah untuk menerima kebenaran, sambil menyingkirkan hal-hal yang ada di dalam dirimu yang merupakan milik iblis dan menggantikannya dengan kebenaran. Dahulu, engkau melakukan segala sesuatu menurut watak licikmu yang suka berbohong dan curang. Engkau merasa bahwa engkau tidak mampu menyelesaikan apapun tanpa berbohong. Kini, setelah engkau memahami kebenaran dan membenci cara iblis
dalam melakukan segala sesuatu, engkau tidak lagi bertindak seperti itu. Engkau bertindak dengan mentalitas kejujuran, kemurnian, dan ketaatan. Jika engkau tidak menyembunyikan apapun, jika engkau tidak menyamar, berpura-pura, menutup diri, jika engkau membuka diri kepada saudara-saudari, tidak menyembunyikan gagasan dan pikiran terdalammu, tetapi membiarkan orang lain melihat sikap jujurmu, maka kebenaran berangsur-angsur akan berakar di dalam dirimu. Itu akan berbunga dan berbuah. Itu akan membuahkan hasil sedikit demi sedikit. Jika hatimu semakin jujur dan semakin memiliki kecenderungan kepada Tuhan, dan jika engkau tahu untuk melindungi kepentingan rumah Tuhan, ketika engkau melaksanakan tugasmu, dan hati nuranimu terganggu, ketika engkau gagal melindungi kepentingan ini adalah bukti bahwa kebenaran telah memengaruhimu dan telah menjadi hidupmu. Aku mengerti dari firman Tuhan bahwa tidak menyamarkan diri atau memberikan kesan palsu mampu mengungkapkan kerusakan dan kekuranganku sendiri, menunjukkan diriku yang sebenarnya, dan membiarkan saudara-saudariku melihat isi hatiku adalah apa yang diperlukan untuk menjadi orang yang jujur. Aku teringat bagaimana aku selalu menyamarkan dan menyembunyikan diriku sendiri untuk membuat orang lain menghormatiku, dan bagaimana selama beberapa pertemuan aku tak berani membuka diri tentang kerusakanku. Aku adalah orang yang curang, seseorang yang dibenci dan memuakan bagi Tuhan. Dan hidup seperti ini begitu melelahkan dan menyakitkan. Setelah menyadari hal ini, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku menyamarkan diriku dalam segala hal, agar orang lain menghargai dan mengagumiku. Aku tahu ini memuakkan bagimu, dan sekarang aku muak dengan diriku sendiri. Tuhan, aku ingin menerapkan kebenaran dan menjadi orang yang jujur. Kumohon, bimbinglah aku. Setelah berdoa, aku bersekutu tentang bagaimana aku tidak melakukan pekerjaan nyata dan mengungkapkan bagaimana aku terlibat dalam penyamaran dan penipuan. Setelah bersekutu, beban di hatiku terangkat dan aku merasa sangat lega. Saudara-saudariku tidak memandang rendah diriku. Para pemimpinku juga tidak menangani aku. Sebaliknya, mereka dengan sabar bersekutu dan mengajariku bagaimana melakukan pekerjaan nyata. Aku sadar bahwa dengan menerapkan kebenaran dan menjadi orang yang jujur, aku akan merasa damai. Walaupun masalah dan kekuranganku terungkap, melalui persekutuan dan bantuan saudara-saudariku, aku mampu mengubah jalan-jalanku tepat pada waktunya dan melakukan tugasku dengan lebih baik yang bermanfaat bagiku. Setelah itu, aku secara sadar membuka diri dan bersekutu dengan saudara-saudariku, mengungkapkan watakku yang rusak dan berhenti menyamarkan diriku.
Suatu kali, seorang saudara mengirimiku pesan yang mengatakan, "Kau adalah diaken penginjilan. Mengapa kau tidak datang dan bersekutu dengan target penginjilan ketika kita memberitakan Injil? Sepertinya kau harus melakukannya." Ketika membaca pesan itu, aku sangat marah. Kupikir, kau hanyalah seorang pemimpin kelompok. Apa hakmu memberiku perintah? Seolah-olah kau sedang menginterogasiku. Kau bahkan tidak bertanya apakah aku sedang sibuk atau apakah aku ada waktu. Jadi, aku menjawab, pekerjaan Injil tidak dapat bergantung pada diriku sendiri. Setiap orang harus bekerja sama untuk melakukannya. Setelah itu, aku merasa sedikit bersalah karena kurasa aku congkak. Saudaraku itu sedang memikirkan pekerjaan kami dan membicarakan fakta. Seharusnya aku menerimanya. Aku bukan saja menolaknya, aku juga menanggapinya dengan marah. Bukankah ini tak masuk akal? Yang kulakukan juga akan membuatnya merasa terluka dan terkekang. Aku ingin membuka diri kepadanya dan mengakui segala masalahku. Tetapi, aku tak bisa melepaskan citraku. Saudara ini memiliki kesan yang baik tentangku sebelumnya. Jika aku terbuka padanya, apakah dia akan memandang rendah diriku? Memikirkan ini, aku menyadari bahwa aku ingin kembali menyamarkan diriku untuk mempertahankan status dan citraku. Aku berdoa kepada Tuhan, memohonnya memimpinku dalam menerapkan kebenaran dan menyangkal diriku sendiri. Setelah itu, aku membuka diri tentang kerusakanku kepada saudaraku. Dia mengatakan dia memiliki watak congkak dan tidak mempertimbangkan perasaanku ketika berbicara, dan dia ingin berubah. Dengan bimbingan firman Tuhan, kami merenungkan diri kami sendiri. Dan penerapan menjadi orang yang jujur ini membuatku merasa sangat tenang. Melalui pengalamanku, aku menyadari bahwa firman Tuhan memang dapat menyucikan dan menyelamatkan manusia. Tanpa penyingkapan firman Tuhan, aku akan selalu menyamarkan dan menyembunyikan diriku sendiri. Tidak mungkin untuk benar-benar memahami kerusakan dan kekuranganku sendiri. Dan aku tidak akan bisa berubah. Aku bersyukur kepada Tuhan atas tuntunan dan keselamatannya. Dan karena memberiku rasa tenang dan kelegaan karena menerapkan kebenaran dan menjadi orang yang jujur.